Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa bersama-sama mendengarkan kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang Ustadz ingin sampaikan di sini adalah kisah para pemuda di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana kita sudah sampai kepada pembahasan kisah tentang Usamah bin Zaid bin Harithah, ya. Kemarin kita membahas sudah sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saat itu Rasulullah SAW wafat di hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, ya. Yang mana pada hari Ahadnya sebelum hari Senin, Usamah bin Zaid itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyerang daerah Palestina, ya, untuk menyerang daerah Palestina karena di sana ada terjadi pemurtadan yang luar biasa, yaitu adanya nabi palsu di sana, ya. Dan saat itu Rasulullah SAW sedang sakit, ya. Tapi pasukan Usamah tetap diperintahkan untuk menyerang atau berangkat ke Palestina. Hanya saja qadarullah, ya, setelah pasukan Usamah itu berangkat, ya, belum sampai di Palestina terdengar kabar Rasulullah SAW wafat, sehingga pasukan Usamah kembali ke Madinah, ya. Saat itu, ya, ketika bangsa Arab, ya, mendengar berita wafatnya Rasulullah SAW, ya, sebagian di antara mereka, ya, selain yang di Palestina itu juga ada yang murtad meninggalkan Islam, ya. Abu Bakar berkata kepada Usamah, ya, setelah Abu Bakar dibaiat, ya, oleh para sahabat untuk menjadi khalifah, ya, untuk menjadi khalifah, maka Abu Bakar memerintahkan Usamah untuk berangkat ke tujuan seperti yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, ya. Memang sebagian sahabat berkata, ya, wahai khalifah Rasulullah, bangsa Arab saat ini sedang menyerangmu dari segala penjuru, dan kau tidak memanfaatkan pasukan besar yang menyebar di mana-mana ini sedikit pun, ya. Artinya, ya, kenapa gitu? Jadi ada pertanyaan dari sahabat-sahabat yang lain, kenapa ketika bangsa-bangsa Arab yang lain itu menyerang dari segala penjuru, malah pasukan Usamah diberangkatkan, ya. Bukannya harusnya jangan berangkat, tinggal saja di Madinah karena untuk melindungi kota Madinah pada saat itu. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq menyahut, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, andai pun aku merasa yakin bahwa binatang-binatang buas akan menerkamku di Madinah, aku tetap memberangkatkan pasukan Usamah ini, dan pasukan harus kembali dari sana. Bagaimana tidak? Sedangkan Rasulullah SAW yang menerima wahyu dari langit telah memerintahkan keberangkatan pasukan Usamah. Ya, jadi Abu Bakar Siddiq meyakini bahwa ini sudah perintah Rasulullah SAW, ya. Jadi tidak peduli ancaman yang datang kepada kota Madinah dari mana, gitu, ya.
tidak peduli karena ini adalah sudah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini membuktikan betapa Abu Bakar Siddiq begitu patuh dan sangat memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar meminta izin kepada Usamah untuk tidak menyertakan Umar, ya Umar bin Khattab. Jadi pasukan Usamah tetap berangkat kecuali Umar bin Khattab, ya. Dan Umar pun mengizinkan supaya Umar tetap bertahan bersama Abu Bakar di Madinah. Setelah itu Abu Bakar menghampiri sejumlah orang yang mencibir kepemimpinan Usamah. Lalu Abu Bakar menegur dengan keras mereka. Kemudian Abu Bakar memerintahkan mereka berangkat hingga tidak ada seorang pun yang tertinggal. Jadi memang ini pasukan Usamah atau Usamah bin Zaid ini panglima yang pertama memang usianya masih muda. Yang kedua memang kalau dibilang kalangan budak, ya dari kalangan budak sebelumnya gitu ya. Tapi karena memang Usamah ini orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, dan karena memang kemuliaan yang ada pada dirinya, maka Rasulullah SAW mengangkat Usamah itu sebagai panglima, ya. Ini menandakan bahwa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berdasarkan usia, tidak berdasarkan latar belakang suku atau warna kulit, ya. Karena Usamah kulitnya memang hitam dan kemudian bentuk fisiknya kurus dan hidungnya pesek gitu. Jadi Rasulullah SAW itu tidak melihat hal itu, bahwa kemuliaan atau ketakwaanlah yang membedakan manusia dengan manusia yang lain, begitu. Bukan atas dasar ciri fisik atau keturunan, begitu, ya. Itu ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kepemimpinan Usamah. Kemudian pentingnya sami'na wa ata'na, atau pentingnya patuh dan tunduk kepada pemimpin walaupun pemimpin kita itu tidak disukai secara fisik ataupun tidak disukai secara keturunan, ya. Karena memang pemimpin itu sudah ditunjuk dan itulah yang menjadi keputusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang mengingkarinya, nah maka Abu Bakar Siddiq pada saat itu sangat menegur dengan keras, ya. Sangat menegur dengan keras karena ini berhubungan dengan keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Pada saat itu Abu Bakar pun turut mengantarkan keberangkatan Usamah dan kaum muslimin, ya. Jadi Abu Bakar tetap mengantarkan tapi tidak sampai berperang, begitu. Mengantarkan saja. Kemudian pada saat itu Abu Bakar berjalan kaki sedangkan Usamah berkendara, ya. Hingga Usamah merasa gusar dan mungkin tidak nyaman, ya, karena memang khalifah kemudian pembesar kaum muslimin pada saat itu, orang yang disegani pada saat itu yaitu Abu Bakar, berada di bawah berjalan kaki sementara dirinya itu menunggang kendaraan, ya. Kemudian Usamah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai khalifah Rasulullah, naiklah dan aku akan turun." Ya. Nah, Usamah di sini menawarkan ditukar posisinya, ya. Nah, hal ini pun
menunjukkan bahwa kerendah hatian seorang panglima, ya, tidak mentang-mentang menjadi panglima kemudian tidak memperhatikan adab atau lingkungan yang lainnya, ya. Maka Usamah ini merasa kurang beradab karena tadi itu Abu Bakar seorang pembesar dan khalifah Rasulullah SAW. Sehingga Usamah menawarkan supaya diganti posisinya, khalifah naik kendaraan atau Abu Bakar Siddiq naik kendaraan sementara Usamah akan turun. Tetapi luar biasa, Abu Bakar berkata kepada Usamah, "Demi Allah, janganlah kau turun, dan demi Allah aku tidak akan berkendara. Ya, tidaklah mengapa aku buat kedua kakiku berdebu barang sesaat aja di jalan Allah. Karena setiap langkah kaki seorang pejuang itu dicatat 700 kebaikan untuknya. Kemudian 700 derajat diangkat untuknya dan 700 kesalahannya dihapus." Masya Allah, ya. Jadi setiap langkah kaki seorang pejuang, ya, sekali lagi Ustaz sampaikan, itu dicatat 700 kebaikan, 700 derajat, dan 700 kesalahannya dihapus. Ya, teman-teman sekalian, bisa tidak kita melakukan hal seperti itu? Ya, kalau dari perkataan ini berarti kita bisa melaksanakan atau mengikuti atau mendapatkan pahala yang tadi disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq tersebut apabila kita menjadi seorang pejuang. Tentunya pejuang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin Ustadz, ya, saya masih SD, saya masih sekolah, masih kecil, tidak mungkin saya menjadi pejuang. Ya, sebenarnya anakku, ya, anak-anak SD ku, bahwa pejuang itu tidak melihat usia, ya. Terlihat bahwa di sini Usamah pun usianya masih muda, ya. Jadi pejuang itu bisa diawali dengan kita sungguh-sungguh belajar di SD ku Wahadah Islamiyah Depok ini, ya. Bersungguh-sungguh belajar, kemudian bersungguh-sungguh mengaplikasikan, ya, pembelajaran yang kita dapatkan di sekolah, yaitu tentang pembelajaran Al-Quran, pembiasaan-pembiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan baik, kemudian adab sopan santun yang baik, dan dilaksanakan di rumah, ya. Itu kalian juga bisa termasuk menjadi pejuang, ya. Kemudian disiplin mengikuti pembelajaran, mengikuti melaksanakan, menyelesaikan tugas-tugas, itu pun kalian sudah berjuang, ya. Mudah-mudahan perjuangan kalian selama ini yang sudah mempersiapkan waktunya untuk belajar, kemudian mempersiapkan buku-bukunya untuk belajar, mempersiapkan handphonenya, dan mempersiapkan perlengkapan lain-lainnya untuk belajar bersama-sama di SD ku ini, mempersiapkan Al-Qur'annya dan hafalannya. Mudah-mudahan kalian menjadi salah satu pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan, ya. Setelah itu kemudian Abu Bakar berwasiat kepada pasukan Usamah, ya. Abu Bakar berkata kepada pasukan Usamah sebelum Abu Bakar kembali ke Madinah, ya. Perkataan Abu Bakar ini sangat fenomenal, ya, kita dengarkan. "Wahai manusia, berhentilah sejenak, karena aku akan menyampaikan 10 perintah kepada kalian.
hafalkanlah perintah itu dariku. Janganlah kalian berkhianat. Jangan bersikap curang. Jangan memutilasi. Jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh orang yang sudah tua renta. Jangan membunuh wanita. Jangan menebang pohon kurma. Jangan membakarnya. Jangan menebang pohon yang sedang berbuah. Jangan menyembelih seekor kambing, sapi, atau unta pun kecuali untuk dimakan. Kalian akan melintasi sejumlah kaum yang meluangkan seluruh waktunya di dalam biara-biara. Maka biarkan saja mereka dan juga pekerjaan yang mereka lakukan. Berangkatlah dengan nama Allah. Ya. Demikian ya perkataan Abu Bakar Siddiq pada saat itu mewasiatkan 10 wasiat ya. Baik. Setelah itu Abu Bakar berkata kepada Usamah. Nah, ini yang tadi wasiat kepada seluruh pasukannya. Nah, yang perkataan yang kedua ini adalah perkataan khusus kepada Usamah. Aku titipkan, ya kata Abu Bakar, aku titipkan agamamu, amanahmu, dan penutup amalanmu kepada Allah. Ya. Pada saat itu kemudian jumlah pasukan Usamah sebanyak 3.000 personel. Ya. Saat itu pasukan Usamah sebanyak 3.000 personel. 1.000 diantaranya prajurit berkuda. Dalam perang ini, pasukan Usamah mendapatkan banyak ghanimah, ya, atau harta rampasan perang. Allah memberikan keselamatan kepada Usamah dan pasukannya. Artinya peperangan Usamah ini dimenangkan oleh Usamah dan memulangkan mereka dengan selamat. Hingga kaum muslimin berkata, tidak pernah kami melihat pasukan yang lebih selamat daripada pasukan Usamah. Ya. Jadi dalam pasukan ini ya tidak ada yang gugur dalam pasukan Usamah ketika berperang. Begitu ya. Dari 3.000 pasukan tidak ada yang gugur. Maka di sini fenomenal sekali ya panglima yang termuda yaitu Usamah bin Zaid ini ketika memimpin perang. Di tengah perjalanan pulang ke Madinah, Usamah melintasi kabilah-kabilah yang tetap bertahan memeluk Islam dan tidak murtad. Hingga mereka ini merasa optimis dengan keberadaan pasukan Usamah. Jadi kita flashback ke belakang ya. Jadi pasukan Usamah ini dikirim ke daerah Palestina di Ubna ya, penduduk Ubna dekat Gaza ya, benteng Darum di dekat Gaza ya. Karena di sana itu sudah terjadi pemurtadan diantaranya yang pertama ada nabi palsu, kemudian pasukan Romawi sudah juga menembus ke sana ya. Yang mana sebelum peperangan ini ada perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu yang perang melawan bangsa Romawi dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Hanya di perbatasan Palestina tadi itu kaum muslimin yang sudah berada di sana itu dipaksa kembali murtad dan ada nabi palsu di sana begitu. Nah, olehnya dibentuklah pasukan Usamah oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan untuk memerangi pasukan-pasukan Romawi dan pasukan-pasukan musyrikin di sana. Baik, selanjutnya ya. Ia juga melintasi beberapa kabilah lainnya. Kabilah itu kayak perkampungan ya, kayak kelompok
perkumpulan atau kelompok kampung-kampung kecil yang ia juga melintasi beberapa kabilah lainnya yang berniat murtad meninggalkan Islam. Jadi ketika tersebar Nabi SAW wafat, ragu-ragu nih ya, wah murtad lagi gitu kan, ragu-ragu. Nabinya juga wafat gitu kan. Nah, mereka mengira kondisi kaum muslimin lemah ya ketika Nabi wafat itu ya. Namun ketika melihat kekuatan pasukan Usamah ya, mereka mengatakan andaikan kaum muslimin di Madinah tidak kuat, tentu mereka tidak memberangkatkan pasukan untuk menyerang Romawi. Dan andaikan Abu Bakar membutuhkan, tentu ia sudah memberangkatkan pasukan ini untuk memerangi kaum murtad. Ya. Oleh karena itu, kabilah-kabilah ini tetap bertahan memeluk Islam dan tidak murtad. Ya. Setelah melalui perang tersebut dengan meraih kesuksesan dan kemenangan ini, Usama tinggal di Wadil Qura. Ya, tinggal di Wadil Qura di dekat Madinah Al-Munawwarah. Setelah itu ia pindah ke Damaskus dan beberapa waktu kemudian kembali lagi ke Madinah. Ya. Jadi seperti itulah kisah Usama sampai peperangan yang dipimpinnya untuk menyerang kaum musyrikin, kaum murtadin dan kaum pasukan Romawi di Ubna, daerah Palestina dekat Gaza. Ya. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil di sini. Tadi itu disampaikan juga bahwa kabilah-kabilah yang ragu-ragu ya mau kembali murtad jadi tidak murtad ya karena melihat pasukan Usamah yang begitu kuat. Artinya pasukan Usamah ini kalau memang dibutuhkan tentu Madinah tidak akan memberangkatkannya ya. Nah, artinya Madinah itu pasti lebih kuat dari pasukan ini lah, kurang lebih seperti itu. Madinah ini pasti lebih kuat dari pasukan Usamah gitu. Dan kalau Madinah kuat berarti kaum muslimin juga kuat. Nah, kalau kaum muslimin kuat, nah berarti kaum Romawi atau musuh-musuh Islam yang lainnya itu tidak akan berani mengganggu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang ini strategi perang yang luar biasa ya. Padahal kita tahu di Madinah itu kondisi sedang berkabung ya. Akan tetapi karena patuh melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hikmahnya adalah seperti yang disebutkan tadi itu ya. Yang ragu-ragu menjadi yakin, kemudian yang lemah menjadi tertolong. Dan kita tahu bahwa sampai saat ini di Palestina ya mayoritas umat Islam ada di sana ya, masih ada umat Islam di sana. Di negara Palestina itu mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin ya. Walaupun saat ini kita bersedih bahwa Palestina sedang dijajah oleh Israel atau bangsa kaum Yahudi ya. Baik, dari Ustadz dicukupkan sekian ya. Insyaallah untuk sesi selanjutnya kita akan mengenal siapa itu sahabat yang selanjutnya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Siapakah dia, keluarganya, kemudian latar belakangnya, proses masuk Islamnya, kemudian bagaimana permasalahan-permasalahan ketika memeluk Islam dan mendakwahkannya. Baik, demikian dari Ustadz. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.